warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit atau gak masuk? Yang gak masuk absen? Satu sama tiga. Satu tiga. Oke, kemarin sudah belajar apa di rumah? Energi alternatif. Ada yang tahu apa itu energi alternatif? Energi apa? Energi. Oke. Ada yang tahu nggak energi itu apa? Ada yang tahu? Siapa mau jawab? Apa? Iya. Ada lagi? Boleh ini. Oke, apa itu energi? Ada yang mau baca coba? Oke, makasih. Jadi energi secara garis besar itu adalah energi yang sifatnya kekal. Artinya energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dipisahkan, namun energi dapat berubah bentuk. Contohnya berubah dari energi apa ke energi apa? Ya ada lagi? Ya ada lagi? Oke, benar. Terus panas jadi listrik. Contohnya apa? Panas ya. Nah, dari yang kalian ketahui, energi itu ada dua, energi terbarukan sama energi tidak terbarukan. Energi terbarukan ada yang tahu apa aja? Ya udah baca dong tadi malam. Apa? Angin termasuk energi apa? Energi terbarukan. Panas bumi. Batu bara. Oke, pintar. Energi terbarukan. Di sini contohnya ada energi air. Contohnya apa energi air? Ya, turbin atau kincir air. Apa sih energi air? Nah, energi air merupakan salah satu energi. Kalau kalian nggak kelihatan bisa buka dinginnya ya, yang bisa di grup. Energi air merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Karena apa? Kalau air di sini itu kan termasuk energi terbarukan, energi yang tidak ada habisnya. Terus yang kedua, ada energi apa? Energi angin. Contohnya kincir angin. Biasanya di negara mana? Coba lihat. Energi angin itu energi yang memanfaatkan angin. Contohnya memutar kincir angin untuk dihasilkan energi listrik. Terus yang kedua, yang tadi jawaban energi yang siapa? Nah, itu energi matahari atau panel surya itu dihasilkan untuk memberi energi ke lempengan logam selnya ini. Jadi matahari kan nanti masuk atau menyerap ke panel suryanya menjadi energi listrik. Selanjutnya ada juga energi panas bumi. Biasanya ini di perusahaan-perusahaan biotermal. Nah, energi panas bumi ini adalah energi terbarukan yang terbesar karena potensinya itu lebih dari 17.000 megawatt yang dapat menghemat 40% sumber daya panas bumi dibandingkan energi terbarukan lainnya. Lalu ada juga energi laut. Itu biasanya kalau lagi pasang surut, itu bisa dijadikan sebagai energi listrik untuk rumah-rumah yang ada di pesisir pantai. Kemudian energi biogas. Ada yang tahu energi biogas apa? Ayo. Dari limbah organik, contohnya kotoran sapi, organisme yang sudah organisme hidup yang sudah mati. Kemudian energi tak terbarukan. Coba disimak ya videonya. Oke, energi tak terbarukan tadi ada apa aja? Batu bara, terus gas alam, terus minyak bumi. Kenapa disebut tak terbarukan? Contohnya pembakaran fosil deh. Kenapa disebut sebagai energi tak terbarukan? Karena terbatas, bisa terbatas.
itu nggak akan ada lagi kan nggak akan ada dinosaurus lagi. Jadi disebut tadi kita terbarukan karena sifatnya terbatas dan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih kembali. Nah dari energi-energi ini, contohnya tadi energi terbarukan ada angin, air sama panel surya atau panas matahari itu bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Contohnya untuk pemutar kincir angin itu membutuhkan apa? Biasanya itu menghasilkan listrik mengalir ke seluruh rumah. Ya, terus yang generator, benar. Nah, di sini saya punya contoh yang nggak kelihatan bisa bagi nggak apa-apa. Ini apa? Panel surya. Oke, di sini saya punya alat untuk energi matahari atau panas jadi listrik. Jadi di sini ada panel surya. Nah, panel surya ini yang nantinya menyerap panas. Jadi kegunaannya gimana? Ini nanti dijemur. Cara kerjanya itu dijemur. Nah, hasil jemurnya itu nanti akan mengisi daya baterai. Daya baterai ini yang akan mengalir untuk menghidupkan lampunya. Nih coba pencet. Nyala. Kelihatan? Yang di belakang? Nah, jadi kalau misal lagi mendung, panel suryanya nggak kena matahari sama sekali, nggak dijemur sama sekali, berarti tidak ada daya yang mengisi, sehingga arus listriknya itu tidak mengalir. Lampunya mati. Nah, ini adalah ilustrasi untuk energi alternatif panas matahari. Ada yang mau tanya tentang ini? Penasaran mungkin ya, penasaran juga. Sini kalau mau coba. Kalau ini gak dipanasin gak hidup. Terus kalau lagi cahayanya intinya di ruangan gelap, dia bisa gerak sendiri mengikuti cahaya. Ada punya flash kan? Coba di flash. Tapi ini cepat ruangannya. Kalau ini ada sensornya. Gak bisa karena ruangannya udah cepat. Nah, kenapa bisa gitu? Karena di sini ada sensor, namanya sensor cahaya. Gunanya apa? Kan ini dijemur dulu buat ngasilin energi listrik. Nah, kan kita nggak mungkin kan ikut berjemur. Nah, jadinya sensornya ini berguna mengikuti arah cahaya matahari. Gitu. Nah, selanjutnya apa? Coba kalian buka LKPD-nya. Udah duduk berkelompok kan? Nah, di LKPD yang harus kalian selesaikan itu gak semuanya, tapi bagian studi kasus, identifikasi masalah, sampai ke investigasi solusi dan rancang energi alternatif. Jadi tugas kalian apa? Kalian buat proyek energi alternatif. Terserah kalian mau dari energi angin, air atau seperti ini. Tapi ini terlalu sulit karena membutuhkan Arduino. Kalian bisa pakai generator, dinamo. Nah, contoh pembuatan ini energi alternatif. Di situ saya sediakan 3 video. Ada air jadi listrik, angin jadi listrik, sama panas jadi listrik. Terserah kalian mau pilih yang mana. Tapi sebelum itu kalian jawab dulu. Setelah jawab, misalnya nomor 2 identifikasi masalah. Berdasarkan QR code yang nanti kalian tonton di video ini, jenis apa energi listrik jenis apa yang cocok dirancang untuk dijadikan energi alternatif. Silakan kalian pilih dari ketiga itu. Setelah itu kalian rancang gambarnya mau gimana dari ini. Cukup tahu alat bahannya dibutuhkan apa aja, terus alat kerjanya gimana. Ada yang masih dibingungkan sebelum bekerja? Ya coba dari studi kasus dulu kalian kerjakan. Ini teman kalian ada yang udah merancang, terus mau presentasikan buat apa? Nah, untuk kalian yang udah selesai ngerancang bisa dipresentasikan. Ayo coba. Kelompok berapa? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang rangkaian yang akan kami buat. Rangkaian yang kami buat yaitu mengenai pembangkit listrik tenaga panas bumi.
yang disebut dengan geothermal. Disebut apa? Geothermal. Iya, benar. Lanjut. Faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatannya adalah mengetahui alat dan bahan yang diperlukan, dua mengetahui model yang diperlukan, tiga mengetahui daya watt. Ya, itu pakai apa aja? Ini nanti itu pakai apa aja? Bahan-bahannya banyak menggunakan bahan yang ada di rumah seperti kardus, lalu selang, terus lampu dari biasa dari sana. Dan ada dinamo di dalam. Kenapa? Siap berapa persen jadi di depan? Insya Allah 50%. Oke, 50% lah ya. Insya Allah. Ya, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 isinya yang kedua dan berbasis angin menggunakan bahan sederhana. Ya, bahannya di sini bahannya ada kardus, dinamo, lampu LED, reflex, getar, lem, shooting lamp. Buat alat apa itu? Dinamo tadi
Kalau ada Sudah. itu ada transistor gitu ya. Kita menggunakan lembaga tenaga panas bumi atau bisa disebut dengan geotermal yang diambil dari panas bumi yaitu berupa bumi. Lalu itu bunyinya dari mana? bunyinya dari Oke. Terus Ruang yang ada turbinnya. Terus listrik itu dialiri ke transmisi, terus uapnya dibuang ke cerobong, lalu dikembalikan ke dalam bumi. tapi yang kurang suaranya ketinggian gerobongnya. Apakah proyek ini juga dapat menjadi solusi yang tepat dalam menangani permasalahan yang ada dijelaskan? Iya, karena panas bumi tidak akan pernah kalian juga menghasilkan energi listrik? Iya, karena kami mengambil contoh yang ada di daerah lain yang menggunakan panas bumi sebagai alternatif untuk membagi listrik. Apakah si proyek yang kalian telah kalian buat sesuai dengan yang diharapkan? Jelaskan. Ya, karena sesuai dengan apa yang ada, yang saya lihat di YouTube, yang kita semua lihat di YouTube, dan kita lakukan hal meskipun dengan cara yang berbeda. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak Yura akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Saya Devina Sari Mutiaradi, saya 13. Saya Devina anak 9. Saya Alfiana Lasana, kelas 6. Jadi kami di sini membuat yang utama data terus Sekian presentasi dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum. Siapa yang paling banyak bekerja? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jajain aja.
Tekos. Tekos. Kemudian harus ada dinamo yang keluar dibutuhkan dan ada hilang. Jauh mending. Nomor satu, apakah proyek yang dibuat dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada? Menurut saya tidak bisa membantu, karena karya seperti ini simpan lebih banyak. Yang kedua, apakah proyek yang telah kalian buat menghasilkan energi listrik berdasarkan karena disalurkan dari baterai. Menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, berdasarkan proyek yang telah kalian buat apakah yang dihasilkan tidak ada dan yang membuat Soal itu tuh dua-duanya Ini gak usah dipegang. Itu rumah kakak. Rumah. Di tremor aku. Untuk membuat proyek ini, alat dan bahan yang digunakan adalah garis, kode, buku, lem tembak, stick, kamus, nasi pakungan gel, lampu kecil, kabel, nilainya ada di sini.
Aduh. Di rumahnya nggak ada lampunya tadi. Nah, lampunya ini bermasalah. Nggak ada. Bullshit. Belum baterai. Lo apa nih? Lo apa nih? Tremor. Enggak nanti ya. Saya setia dengan yang 33. Saya dipegang yang 32. Saya pada saat bekerja pribadi ada 32. Yang memerintah masa ada 24. Jadi di proyek kami alat bahan yang kami gunakan pertama ada dinamo, lalu kabel, lampu LED. Bisa diambil nggak? Lampu di dalam. Makanya di dalam. Ini Bu. Kan buat pengetatan juga. Satu, apakah proyek yang dibuat dapat menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada? Jelaskan. Ya, karena bentuk saluran dari dinamo yang disatukan dengan baterai. Dua, apakah proyek yang telah kalian buat menghasilkan energi listrik? Jelaskan. Ya, menghasilkan listrik karena berasal dari baterai yang menghasilkan listrik untuk menggerakkan dinamo dan menghasilkan cahaya lampu. Tiga, berdasarkan hasil proyek yang telah kalian buat, berapakah arus listrik yang dihasilkan? Jadi kami menggunakan dua baterai. Satu baterai itu sebesar 1,5 volt. Karena kita menggunakan dua baterai, jadi totalnya 3 volt. Apakah hasil proyek yang kalian telah buat bekerja sesuai dengan yang Remoy ya? jelaskan? Sesuai, karena proyek yang kami kerjakan dapat menghasilkan listrik.